Halo semuanya, selamat malam. Malam. Malam, Kak. Malam, Kak. Malam, Malam, Kak. Kak. Ini mau langsung mulai aja, apa mau nunggu yang lain dulu? Aku perkenalan diri dulu aja kali ya. Sebelumnya, perkenalkan namaku Cicai. Aku di sini bakal bantuin teman-teman buat belajar di subtes pengetahuan kuantitatif. Hari ini aku bakal bahas tentang fungsi komposisi. Dan di sini aku bakal nge-highlight 2 poin. Selain fungsi komposisi itu ada fungsi inverse juga. Kayaknya cukup nggak sih perkenalannya? Kita langsung mulai aja teman-teman. Oke. Oke, sebelum mulai aku bakal ada sedikit review. Aku mau teman-teman ngerjain 2 soal dulu karena buat fungsi komposisi itu teman-teman itu harus ingat dulu tuh apa yang dimaksud sama fungsi dan gimana cara ngerjain soal fungsi. Jadi aku minta teman-teman untuk kerjain 2 soal ini dulu ya. Soal yang pertama dulu. Ini, nah teman-teman kerjain dulu ya. Habis itu kita bahas bareng-bareng. Oh, udah pada selesai belum ngerjain soal yang pertama ini? Kalau yang F3 aku udah, Kak. Teman-teman yang lain gimana? Udah, Kak. Sudah, Kak. Sudah. Langsung bahas bareng-bareng aja ya. Mungkin teman-teman ada yang mau nyebutin jawabannya dulu sebelum kita bahas. Buat F3 dulu deh, berapa hasilnya? 7. 7 nggak, Kak? 7. Buka. Kita bahas ya. Kayaknya kalau tipe soal yang kayak gini tuh masih gampang banget karena cuma tinggal masukin angka ya ke dalam fungsi. Nah, kan diketahui, wait, oke. Kan diketahui fx-nya itu 4x kurang 5. Nih, dia nanya berapa nilai dari F3 dan Fx tambah 1. Di sini kan diketahuinya Fx ya, terus yang ditanya F3. Kita tinggal ganti nilai X yang di sini sama 3. Jadinya itu untuk nyari nilai F3, 4 dikali 3 dikurang 5. 4 kali 3 kan 12, terus dikurang 5 hasilnya 7. IPA atau IPS biar langsung praktis. Berarti di sini udah pada benar semua kan ya buat yang nilai F3. Gak ada yang salah lagi kan? Bener, Kak. Oke. Kalau untuk yang Fx plus 1 jawabannya sama nggak? Sama. 4x kurang 1 Sama. apa? Yang Sama, X Kak. satu ini tuh sama aja sama yang F3 tadi. Kita tinggal ngeganti nilai fungsi nilai X di sini tuh jadi X tambah 1 sesuai yang ditanya soal. Nah, jadi ini 4 dikali X tambah 1, ini kita kali ke dalam, jadinya 4X, 4 dikali 1 plus 4, terus dikurang 5, jadinya 4X kurang 1. Oke, berarti sampai sini paham ya, nggak ada pertanyaan dulu. Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Ya, teman-teman kerjain dulu, oke? Nih, akan dikerjain. Aku kasih waktu 1 menit, kayak cukup ya. Kerjain dulu ya.
Jawaban gimana, udah ada yang ketemu hasilnya untuk soal nomor 2? 12, Kak. Ya, benar. Ini teman-teman yang lain gimana? Jawabannya udah sama 12. Apa ada yang 12, masih? Kak. Oh, ya udah, Sama, kita Kak. bareng-bareng lagi ya. Oke, ini di Nah, untuk soal yang itu sebenarnya ada dua alternatif cara. Aku bakal jelasin dua-duanya. Aku mulai dari alternatif yang pertama dulu deh. Nih. Nah, kan diketahui soal itu F2X kurang 6 ya. Nilainya itu 2X tambah 4 dan yang ditanyain nilai dari F2. Kalau tipe soalnya kayak gini, kita nggak bisa langsung ngegantiin X di sini sama 2 karena bentuknya itu di sini bukan Fx. Jadi kita harus untuk cara pertama kita sama dengankan yang di dalam kurung ini sama nilai yang ditanya untuk dapetin berapa nilai X yang harus kita masukkan ke dalam soal. Nah, jadi di sini pertama 2X kurang 6 kita sama dengankan dengan 2. Ini kita pindah luasin ke sini. Jadinya kan 8. Nah, jadi 2X sama dengan 8, ketemu deh nilai X-nya 4 kan. Berarti untuk mencari nilai F2 ini kita pakai nilai X-nya 4. Nah, karena nilai X-nya udah ketemu, kita tinggal masukin lagi aja. Jadinya untuk F2 itu 2 dikali 4 plus 4. 2 kali 4 kan 8, plus 4 hasilnya 12. Berarti teman-teman udah benar ya jawabannya. Tapi tuh nggak jarang juga orang yang bingung. Kenapa ya? Kan ditanyanya F2, terus kok kita masukinnya X4. Makanya aku bikinin alternatif kedua buat teman-teman yang bingung. Di sini tuh kita pakai pemisalan. Nih, jadi caranya itu gini. Kita pakai pemisalan dengan tujuan untuk merubah si F2X kurang 6 ini jadi Fx dulu. Biar nanti nilai X yang kita masukin itu langsung 2, enggak 4. Nggak bikin kalian bingung. Jadi yang kita misalkan itu 2X kurang 6-nya, kita misalkan misalnya jadi A. Bebas sih mau jadi huruf lain pun juga nggak apa-apa, tapi aku biasanya pakai A. Nanti habis itu kita selesaiin persamaannya kayak gini. 2X itu kan kita pindah luasin yang ini ke sini ya. Jadinya A plus 6. Habis itu kita cari nih nilai X-nya. Berarti untuk tahu nilai X kan itu jadinya A plus 6 per 2. Nah, sampai sini tuh semua yang kita butuhin buat nyari si Fx ini udah cukup. Tinggal kita lanjutin ke langkah berikutnya, kayak gini. Oke. Karena tadi 2X kurang 6-nya udah kita misalkan jadi A, di sini udah kita ganti langsung jadi FA sama dengan 2X plus 4. Di sini aku belum merubah apa-apa selain yang ini ya. Habis itu, karena nilai X tadi udah kita cari, kita substitusi ke dalam sini. Jadinya untuk FA, 2 dikali A plus 6 per 2 plus 4. Ini bisa kita coret kan? Jadi coret, coret, hilang. Jadinya untuk FA itu A plus 6 plus 4. Jadinya A tambah 10. Nah, kalau udah kayak gini kan bentuknya FA sama dengan A plus 10. Sebenarnya kita bisa langsung masukin nilai 2-nya aja sih, jadi 2 tambah 10. Tapi kalau misalnya ditanyanya misalnya Fx, ya udah kita tinggal ganti A-nya di X sama dengan X tambah 10. Tapi mungkin kalau ditanya nanti FH, ya juga tinggal kita ganti H tambah 10. Intinya kalau masalah abjad kayak gini bebas, tinggal diganti aja. Asal bentuknya udah kayak FH sama dengan A tambah 10. Nah, ini ketemu asalnya 12. Sama kan? Teman-teman kira-kira sampai sini ngerti nggak sama yang aku jelasin? Kak, Ya, maaf tadi yang di alternatif ke 1 itu 2-nya dari mana, Kak? 2-nya yang ini ya, bentar. Berarti aku mundur nih. Yang ini, dari sini. Oh, jadi sama dengan 2 itu dari yang F2-nya? Ya, jadi yang dalam ini yang X kurang 6 itu, kita sama dengan kan sama yang ditanya soal. Nah, misalnya dia nanyanya F4.
Nanti 2x kurang 6-nya itu kita sama dengan 4 gitu. Jadi tergantung yang ditanya soal. Ngerti nggak Oke, Kak. kira-kira? Yang lain masih ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum aku lanjut. Nggak ada, Kak. Oh ya, oke. Aku lanjut ya. Oke, aku masuk ke topik pembahasan kita hari ini, fungsi komposisi. Sebelumnya teman-teman di sini udah pada tahu belum sih fungsi komposisi itu apa? Kalau ada yang tahu boleh langsung on mic aja. Kalau nggak tahu juga boleh on mic kok. Aku langsung ngasih tahu aja kali, langsung bahas aja kali ya. Jadi sebenarnya itu yang dimaksud dengan fungsi komposisi itu gabungan dari beberapa fungsi. Maksud gabungan ini misalnya kita tuh punya fungsi fx, gx, hx. Nanti itu kita gabungin menjadi satu fungsi yang sama. Nah, untuk fungsi komposisi ini ada sifat-sifatnya. Mungkin secara umum kayak gini. Aku bakal jelasin satu-satu dari yang pertama. Nah, aku biasanya nyebutnya ini FOGX, tapi ada juga orang yang ngomong F komposisi GX, tapi kayak kepanjangan gitu kan. Jadi aku nyebutnya FOGX. Jadi yang dimaksud dengan FOGX ini, itu fungsi G yang bakal kita masukin ke fungsi F. Contohnya gini, misalnya aku punya Fx itu 2x kurang 4. Gx, aku punya x plus 1. Dia nanya FOGX gini. Berarti kan itu sama kayak gini ya. Nah, kita masukin nilai Gx-nya ke sini. Jadinya tuh yang ditanya soal tuh maksudnya fungsi f untuk x plus 1. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal masukin ke persamaan si fx-nya aja dong. Berarti untuk fx tambah 1 itu 2 dikali x plus 1 kurang 4 kan? Nah, kira-kira berapa jawabannya? Coba teman-teman hitung. Dua X min 2, Kak. Min 2. Iya, benar. Itu juga berlaku untuk yang sifat kedua, GOFX, itu maksudnya fungsi F yang kita masukin ke fungsi G. Nggak beda jauh, caranya juga sama, tapi bedanya yaitu, kalau tadi fungsi GX yang kita masukin ke F, sekarang fungsi F yang kita masukin ke GX. Kira-kira untuk yang dua ini udah paham belum? Paham? Paham, Kak. Oke. Bentar, ini aku hapus dulu ya. Kak, Iya, boleh. berarti itu kayak soal yang pertama tadi ya? Beda sih kalau sama soal yang pertama tadi. Soalnya kalau soal pertama tadi itu maksudnya contoh soalnya ya, yang F2X kurang 6-nya itu ya? Apa gimana? Iya. Tadi yang Iya. iya yang Kurang lebih gitu yang sih. Ya, kurang lebih gitu nanti bentukannya. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Oke, aku lanjut ke yang ketiga. Sebenarnya ini sama, tapi di sini tuh ada 3 fungsi yang bakal kita gabungin jadi satu. Jadi kita ngerjainnya dari dalam keluar ya. Jadi maksud dari FOGOHX ini itu F dalam kurung GOHX. Nah, kalau kayak gini kan bentuknya kita belum bisa masukin langsung ya, karena kita harus nyari dulu nih berapa sih nilai dari si GOHX ini. Makanya aku jabarin lagi jadi F dalam kurung G dalam kurung HX. Jadi kita selesaiin dari yang ini dulu nih teman-teman. Nah, untuk cari si GHX ini mirip sama yang FOGX tadi. Kita tinggal masukin fungsi HX ke dalam fungsi G. Aku kasih contoh aja deh ya. Bentar. Misalnya aku punya Fx itu X tambah 2. Terus aku punya Gx itu 2X kurang 3. Terus aku punya Hx itu X tambah 1. Dia nanya FOG OHX.
Begini. Kita ikutin yang ini ya. Yang ini aku langsung salin di sini. F dalam kurung G dalam kurung HX. Nah, kita kerjain dulu yang si GHX-nya dulu ini. Gini. Teman-teman mau cari dulu aja apa langsung aku jelasin? Teman-teman cari dulu ya. Aku tunggu 1 menit ya. Dua X min 1 bukan, Kak? 2X min 1. Kita bahas bareng-bareng ya. Jadi dari sini itu kita berarti G dalam kurung X tambah 1 ya. Berarti yang kita masukin ke sini 2 dikali X tambah 1 dikurang 3. Jadi 2X plus 2 dikurang 3. Ini 2X kurang 1. Sampai sini baru kita masukin ke fungsi F-nya. Jadi yang ditanya itu F 2X kurang 1. Karena fx-nya itu x plus 2, nilai x di sini kita ganti jadi 2x kurang 1. 2x kurang 1 plus 2. Jadi hasilnya 2x plus 1. Sama nggak jawabannya? Sama, Kak. Sama, Kak. Oke. Sama, Kak. Alda ada mau ditanyain? Enggak, Kak. Paham. Enggak, Kak. Oke. Ini aku hapus dulu ya. Biar teman-teman mau nyatat dulu apa langsung aku hapus aja boleh? Di screenshot aja dulu. Biar di Iya, SS dulu, Kak. Iya, boleh di screenshot dulu. screenshot aja, Kak. Udah screenshotnya. Udah, Kak. Udah, Kak. Itu juga sama buat yang sifat keempat ya, nggak beda jauh, tapi ya urutannya aja beda. Kalau tadi FOGOHX, sekarang itu GOFOHX. Tapi secara konsepnya gitu, kalian dari luar ke dalam, cara kerjanya nggak dari luar ke dalam. Jadi ntar kalau ada soal, misalnya bukan urutannya kayak gini, ya udah kalian ikutin aja gimana biasanya kalian ngerjain yang lain. Nggak usah ribet gitu, nggak usah pusing. Oke? Oke, di sini aku juga ada contoh soal. Teman-teman kerjain dulu. Habis itu kita bahas bareng-bareng. Siap, Kak. 2 menit cukup kali ya? Gampang kok ini. Aku tunggu ya. Gimana, udah ketemu belum hasilnya? Yang FOGX, X kuadrat plus 4X plus 5, Kak. Oke. Aku langsung bahas aja berarti kalau gitu ya. Dari yang FOGX dulu deh berarti. Benar jawabannya segitu.
karena dia nanya FOGX, berarti fungsi GX yang kita masukin ke dalam fungsi F ya. Kan fungsi F-nya itu udah diketahui soal X kuadrat tambah 1. Kita tinggal masukin nilai si GX yang 2 tambah X ini ke dalam fungsi Fx. Jadinya 2 tambah X kuadrat ditambah 1. Cara nguadratin ini teman-teman pasti udah bisa lah ya. Ini dulu dikuadratin jadi 4, terus yang 2 dikali X kali 2 jadi 4X, terus yang ini X-nya dikuadratin jadi X kuadrat, terus plus 1. Yang bisa kita sederhanain jadinya X kuadrat tambah 4X tambah 5. Jadi ini nilai dari si FOGX. Sampai sini udah pada paham semua kan? Ada lagi yang mau ditanyain? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, aku lanjut ngebahas yang GOFOHX. Teman-teman udah pada ketemu belum hasilnya? Sudah, Kak. Sudah. Oke. Nih. Nah, untuk GOFHX ini ya nggak beda-beda jauh caranya, tapi emang lebih panjang. Sini aku udah bikin GOFOHX itu maksudnya kayak gini. G dalam kurung, F dalam kurung HX. Ini aku langsung masukin nilai HX-nya di sini. Jadi kita kerjain dari yang sini dulu ya. Ini langkah satunya. Langkah 1. Jadi Fx-nya kan diketahui X kuadrat plus 1. Sekarang dia minta Fx kurang 1. Jadi nilai X-nya kita ganti jadi X kurang 1 kuadrat plus 1. Ini juga sama, nyelesainnya kayak tadi, X kuadrat, terus ini kali ini jadi min 2X, terus min 1 dikuadratin jadi plus 1, terus plus 1 lagi. Jadinya itu X kuadrat dikurang 2X plus 2. Nah, ini kan baru nilai dari si FHX. Nah, nilai ini tuh kita masukin lagi ke sini. Karena GX-nya udah diketahui soal 2 tambah X, kita tinggal ngeganti nilai X-nya jadi ini, X kuadrat dikurang 2X tambah 2. Terus kita masukin, jadinya 2 plus X kuadrat kurang 2X plus 2. Yang bisa kita gabungin, jadinya X kuadrat kurang 2X plus 4. Jawabannya udah sama semua kan? Nggak ada yang beda lagi? Sama, Kak. Sama, Kak. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Paham, Kak. Jelas, Kak. Paham, Kak. Jelas, Kak. Paham, Kak. Aku lanjut. Selain fungsi komposisi, yang untuk fungsi komposisi tadi tuh udah selesai semua. Aku lanjut ke inverse. Jadi tuh kalau soal TBK atau ujian mandiri itu biasanya fungsi komposisinya tuh nggak jarang dikaitin sama fungsi inverse. Jadinya aku bakal nyinggung ini juga, dan nanti di latihan soal ada tentang fungsi inverse. Sebenarnya fungsi inverse tuh nggak susah. Kalian tinggal ingat konsepnya aja, yaitu mengubah Y menjadi X. Bingung nggak sih apa sih Y jadi X gitu? Jadi kalian tinggal lihat contoh ini, aku jelasin. Diketahui itu Fx sama dengan 3X plus 2. Nah, itu berapa F inverse X-nya? Karena dia bilang mengubah Y menjadi X, berarti nanti tuh nilai Y yang di sini, yang dari Y sama dengan ini tuh bakal berujung jadi X sama dengan. Nah, kenapa bisa jadi Y? Karena dari SMP belajar fungsi kan. Nah, fungsi itu kan bisa diganti sama huruf Y. Jadi maksud Y di sini tuh ya si Fx-nya ini. Kalaupun nanti di sini GX juga bisa kita ganti jadi Y. Nah, dari sini, kalau bentuknya udah Y sama dengan gini, misalnya Y sama dengan 3X plus 2 gini, yang dari Y sama dengan, itu bakal kita ubah nanti jadi X sama dengan. Nah, yang X sama dengan ini nanti yang disebut sama F inverse X. Gitu. Nah, balik ke contoh soal ya. Kayaknya aku ganti Fx jadi Y. Y sama dengan 3X plus 2. Terus ini kita pindah-pindahin. Jadinya 3X. Terus ini pindah ke sini jadinya min 2 kan. Jadinya 3X sama dengan Y min 2. Berarti untuk tahu nilai X-nya, 3 yang kita pindahin ke bawah sini. Jadinya X itu sama dengan Y kurang 2/3.
Nah, kalau bentuknya udah X sama dengan, bisa langsung diubah jadi F inverse X. Nah, huruf Y tadi itu kita ubah juga jadi huruf X. Kira-kira ngerti nggak maksudnya aku sampaikan? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Sebenarnya tuh inverse tuh cuma itu doang. Intinya ngubah Y jadi X gitu. Terus untuk inverse sebenarnya ada cara cepat. Kalau teman-teman ingat sih bagus, tapi menurut aku jangan dipaksa buat ngafal gitu loh. Takutnya nanti pas ujian, kalau terpaku sama yang 4 ini aja, kalian tuh kayak bakal bingung gitu kalau tiba-tiba lupa. Tapi kalau ingat ya bagus banget, bisa cepat ngerjainnya. Tapi intinya tuh yang harus kalian dudukin banget tuh ya si konsepnya ini mengubahnya jadi X. Tapi ini bisa dicatat dulu yang 4 ini buat teman-teman kalau pengen pakai cara cepat juga boleh, aku nggak ngelarang. Tapi aku nyaraninnya jangan dihafal, karena matematika tuh nggak buat dihafal gitu loh. Ini mau dicatat dulu apa di screenshot dulu? Di screenshot aja, Kak. Screenshot, aja, Kak. Kak. Iya, screenshot dulu aja. Oke, aku lanjut ya. Ya, Kak. Nah, inverse itu juga ada sifat-sifatnya. Ada 1, 2, 3, 4. Yang paling sering kepake yang 4 ini. Yang pertama, misalnya ada F segitiga X. Itu tuh nanti bisa F inverse X, itu nilainya segitiga. Jadi kalau misalnya ada F segitiga nilainya X, kalau ditanya F inverse X, itu nilainya si segitiga ini. Ini simpel dan pernah keluar di soal SBM tahun berapa gitu. Kalau kalian udah ingat soal yang ini tuh, udah, sifat yang ini tuh soalnya bakal kejawab gitu. Intinya cuma soal SBM tahun berapa gitu kan, dia cuma nanya kayak gini. Nih, contohnya gini. Misalnya ada fx plus 5, itu nilainya 2x tambah 6. Dia nanya berapa nilai dari f inverse 2x tambah 6. Ya, nilainya ya si x tambah 5 ini. Tuh, ngerti kan kira-kira maksudnya gimana? Ngerti, Kak. Paham, Oke. Kak. Ngerti, Kak. Untuk sifat yang kedua, itu f bundaran G inverse X, itu tuh sama juga sama G inverse bundaran F inverse X. Kayak kebalik gitu loh. Kayak FOG inverse, kalau kita buka jadinya dari belakang. Jadi G inverse bundaran F inverse X, bukan F inverse bundaran G inverse X. Ini beda ya hasilnya nanti. Nah, untuk yang GOF inverse X juga sama kayak gitu. Kita dari belakang, F inverse dulu di sini, bundaran G inverse X. Nah, ini juga beda sama G inverse. Nah, ini. Terus sifat yang terakhir, misalnya kita punya F inverse. Terus kita inversin lagi. Ntar hasilnya bakal Fx. Ini juga berlaku. Misalnya kita punya FOG inverse X. Kita mau nyari berapa sih nilai FOGX gitu. Caranya ya si FOG inverse ini kita inversin lagi gitu. Untuk ketemu berapa si FOGX-nya. Ngerti nggak? Sampai sini maksud aku gimana? Ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Oke. Oke, kayaknya untuk materinya udah deh. Kita bisa lanjut latihan soal. Nah, iya let's solve. Kayaknya kalau let's solve aku ngasih waktu ke kalian dulu kayak 2-3 menit per soal, habis itu kita bahas bareng-bareng. Gimana? Aku tunggu Oke, ya, Kak. 2 menit sampai 3 Oke, menit. boleh, Kak.
Gimana teman-teman, udah ketemu belum jawabannya? Nah, aku langsung bahas aja ya. Kayaknya udah banyak yang ketemu jawabannya juga. Diketahui itu kan fx-nya 2x kurang 3, GOFX-nya itu 2x tambah 1. Dia nanya GX. Coba lihat Jadi Pur. GOFX-nya itu sama dengan 2x plus 1. Dan terus fx-nya itu 2x kurang 3. Coba aja ya, Ini kan bisa kita ubah jadi G dalam kurung fx itu sama dengan 2x plus 1. Nah, nilai fx yang di sini kita masukin 2x kurang 3 sama dengan 2x tambah 1. Nah, tapi kalau untuk kayak gini, si 2x kurang 3-nya nggak usah kita masukin lagi ya ke sini. Karena kalau kalian masukin, nanti ujung-ujungnya yang ketemu 2x plus 1 lagi. Nah, caranya itu kayak tadi yang di awal pas review. Kita pakai pemisalan. 2x kurang 3-nya ini kita misalkan jadi A. Nah, jadi 2x kurang 3 itu sama dengan A. 3-nya pindah ke sini, jadi 2x sama dengan A plus 3. Berarti nilai x-nya A plus 3 per 2. Sampai sini udah pada paham kan? Nah, sampai sini yang kita butuhin tuh udah ada semua, tinggal kita ganti. Jadi, G dalam kurung A, ini kan kita ganti jadi A. G dalam kurung A itu sama dengan 2x plus 1. Nah, nilai x yang ini kita masukin ke 2x-nya. Jadinya GA itu 2 dikali A plus 3 per 2 plus 1. Ini juga bisa kita hilangin. 2 bagi 2 kan 1. Jadinya itu A plus 3 plus 1. Jadinya A plus 4. Ini nilai dari GA. Di soal kan dia nanyanya GX. Nah, kalau nanya GX, diapain dong? Ada yang tahu nggak? Pada tahu lah ya. A-nya diganti X. Ya, ya, langsung aja. Kita tinggal ganti jadi X plus 4. Jadi jawabannya yang C. Udah banyak yang benar juga kayaknya. Keren-keren. Aku lanjut soal kedua. Apa gimana? Ada yang mau tanyain dulu? Bentar kamu bikin script. Oke, boleh. Aku lanjut ya. Lanjut, Kak. Ini juga masih gampang. 1 menit selesai nggak sih? Ada yang mau open mic nggak? Kira-kira jawabannya apa? Yang C bukan Kak. C, Kak. Iya, benar. Tapi tetap aku bahas ya. Mana tuh ada teman-teman yang masih bingung. Ini tuh bisa pakai cara cepat tadi. Kalau kalian ingat. Tapi kalau aku sendiri sih ditanya ingat apa enggak, aku nggak ingat sama cara cepatnya. Aku kebiasa kayak udah ngubah ya jadi X gitu aja. Jadinya ini kayak fx sama dengan 2x plus 8. Ini aku ganti Y. Jadinya Y sama dengan 2x plus 8. Terus 8-nya aku pindahin ke sini. Jadi Y dikurang 8 sama dengan 2x. Berarti X sama dengan Y dikurang 8 per 2. Nah, karena di sini udah X, aku udah bisa ganti jadi F inverse X. Karena X ini udah menyatakan inverse dari si F-nya. Jadinya X kurang 8 per 2. Benar jawabannya yang C. Udah pada paham apa masih ada yang mau tanyain? Paham, Kak. Paham Oke. Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Nah, Paham, soal Kak. ketiga. 2 menit ya, soal ketiga.
Udah pada ketemu belum jawabannya B, berapa? Kak. Min B, 2. Kak. Benar. Benar jawabannya B. Aku jelasin lagi. Ya, itu kan dia nanyanya, diketahui soal itu GOFX itu sama FOGX. Nah, kalau kayak gini sih, jadinya ini kalau kita sederhanain lagi kan jadi kayak gini kan. GFX sama dengan FGX. Nah, ini tinggal kita masukin. Berapa nilai fx-nya? 3x kurang 4. 3x kurang 4 sama dengan f dalam kurung nilai gx-nya 2x plus p. 2x plus p. Nah, kayak gini nilai 3x kurang 4-nya kita masukin ke gx. Nih, jadinya 2 dikali 3x kurang 4 itu bakalan sama tambah p-nya tinggal ya, tambah p-nya tinggal bakalan sama 3 dikali 2x tambah p kurang 4. Coba di sini bantuin aku kalian dong, biar nggak diam-diam aja. 2 kali 3x berapa? 6x. 6x Kurang kurang 8. 8 P. PP. Terus ini 6x 6x. tambah 3p. 4. 4. Ini bisa kita coret langsung ya. Ya. Terus kita pindahin P sama P, terus yang angka sama angka. Yang ini aku pindahin ke sini, jadinya min 8 plus 4 sama dengan 2P. Jadinya min 4 sama dengan 2P. Nah, ketemu deh nilai P-nya itu min 2. Jadi jawabannya B. Udah banyak yang benar sih kayaknya. Sampai sini ada yang mau tanyain dulu? Tidak. Paham, ya? Kak. Oke, aku lanjut ke soal keempat. Nih, kerjain dulu deh. 2 menit cukup. Aku tunggu ya jawabannya. Ini udah banyak nih yang jawab. Udah pada ketemu jawabannya? Aku tunggu bentar lagi ya, baru aku bahas. Gimana teman-teman? Udah pada ketemu? Sudah, Kak. Oke. Aku langsung bahas. Ini topiknya masih inverse ya. Jadi itu diketahui soalnya fx sama dengan 2 log x ditambah 3 per 6. Ditanya berapa nilai dari f inverse x. Kayak cara biasa, ini ganti jadi y sama dengan 2 log x plus 3 per 6. Nah, di sini kita kali silang kan, ini ke sini. Jadi 6y itu sama dengan
2 log X plus 3. Nah, sampai sini kira-kira diapain nih? Ada yang tahu nggak? Pindah ruas. Tiganya iya, dipindahin. Ya, 3-nya kita pindahin jadi 6Y dikurang 3 sama dengan 2 log X. Nah, karena konsep inverse itu merubah Y menjadi X, di sini kita harus ganti jadi X sama dengan kan. Nah, kita bakal pakai sifat logaritma di sini. Aku catatin aja ya, mungkin ada yang lupa. Misalnya ada 2 log 8 sama dengan 3. Nah, sini itu bakalan sama-sama 2 pangkat 3 sama dengan 8. Atau dalam artian A log B sama dengan C, berarti itu A pangkat C sama dengan B. Nah, kira-kira kalau dari sifat ini nih, berapa sih nilai dari si X-nya? 2 pangkat 6X min 3. 2 pangkat 6Y min 3. Ya, X-nya itu masih 2 pangkat 6Y min 3. Nah, pas kita udah ngubah si X jadi F inverse X, baru kita ganti I-nya jadi X. 2 pangkat 6X kurang 3. Jadi benar jawabannya yang B. Gimana, paham nggak sampai sini? Apa yang aku jelasin? Paham, Kak. Paham, Kak. Teman-teman yang lain ada yang mau nanya dulu? Ada Kak. Boleh. Mau nanya, kenapa Kak itu kalau misalnya X plus 3-nya itu kan nggak ikut dikali 6 gitu. Jadi dia 6Y kurang 18. Ya, kayak gitu. Jadi kayak dikali ke dalam itunya X tambah 3. Ini kan terpisah ya. Kecuali kayak 2 log X tambah 3 gitu. Gini. Ini kan 2, ini beda ya sama 2 log X plus 3 gitu. Jadi ini satu, ini si, anggap ini si A, ini plus B gitu. Makanya si 3-nya itu kita pindah ruasin ke si 6Y-nya gitu kira-kira. Ngerti nggak? Berarti bukan bagian dari log-nya itu Kak? Bukan. Oke Kak. Kalau bagian dari log pasti dia bikin dalam kurung. Kayak ini. Iya, Ini ya. Ini bakalan beda sama ini gitu. Ngerti kan? berarti Kak. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Aku mau nanya, Boleh. itu kenapa Y-nya berubah jadi X ya, Kak? Yang Nah, hasilnya. yang ini Iya. sama yang kayak tadi contoh inverse gitu loh. Nah, kan si X ini udah mewakili si F inverse X. Sekarang kan masih dalam bentuk X sama dengan 6Y kurang 3. Karena sekarang udah F inverse dalam kurung X, berarti tuh setiap komponen yang di sebelah kanan ini bakal berubah ngikutin X. Sama kayak tadi, misalnya kita ketemunya itu FA sama dengan A tambah 2. Kalau kita mau ngubah jadi Fx, kan A-nya kita ganti jadi X kan, gitu. Itu juga sama kayak gini maksudnya. Ngerti nggak kira-kira? Ngerti, Kak. Makasih, Kak. Oke. Ini mau di screenshot dulu. Sudah, Kak. Aku lanjut ya, kalau nggak ada yang mau screenshot. Oke, aku lanjut ke Tunggu, soal Kak. kelima. Tunggu. Oke. Ini, udah. Sudah, Kak. Oke, aku lanjut ya soal kelima. Nah, ini kerjain dulu deh. Gampang lah ini sama kalian kayaknya. 2 menit ya, 2 menit. Ini aku salah bikin soal deh kayaknya. Bentar. Ini aku ralat ya. Ini tuh ditanyanya. Bentar. Yang diketahui ini tuh FOG X min 2. Sorry teman-teman. Ini aku ralat ya. 4X kuadrat kurang 8X plus 3. Maaf, aku salah tulis. Aku bikin deh ini.
Kalau udah ketemu jawabannya, boleh mic kok. 3 bukan, Kak? Benar. Yang lain gimana? Udah ketemu? Belum. Ayo, aku tunggu yang lain dulu berarti. Ketemu lagi ya, teman-teman. Kak, hasilnya 5D bukan 3. Yang lain gimana? Udah jawab? Aku langsung bahas aja ya, udah 2 menit soalnya. Oh, masih mau nyari dulu? Aku ngikut teman-teman deh. Bahas aja, Kak. Bahas aja, Kak. Nah, ini diketahuinya ini kan FOGX kurang 2 itu sama dengan 4X kuadrat kurang 8X plus 3. Selain itu juga diketahui untuk nilai dari GX min 2 itu hasilnya sama 2X kurang 3. Dia nanya berapa F min 3. Ini kan. Nah, pertama kita harus cari dulu fx-nya dong kan, karena kita nggak mungkin tahu f min 3 kalau nggak tahu fx-nya. Berarti kita nyari fx dari yang diketahui soal, karena diketahui sini FOGX kurang 2 itu sama dengan 4x kuadrat kurang 8x plus 3. Ini kan sama kayak f dalam kurung g dalam kurung x kurang 2 sama dengan 4x kuadrat kurang 8x plus 3. Sampai sini paham kan kenapa ini kayak gini? Paham, Kak. Terus si GX kurang 2-nya ini udah diketahui soal nih, 2X kurang 3. Kita bisa langsung ganti sini F 2X kurang 3 itu sama dengan 4X kuadrat kurang 8X plus 3. Nah, ini tuh sampai sini yang diketahui itu F 2X kurang 3. Dia nanya F3, F min 3, sorry. Nah, kalau aku lebih suka nyari fx-nya dulu ya. Nah, jadi ini aku bakal misalin lagi untuk ketemu si fx-nya berapa. Ini ya, aku bikin gitu deh. Aku misalin 2x kurang 3-nya itu sama dengan A. Ini pindah ke sini. 2x sama dengan A plus 3. X-nya berarti A plus 3 per 2. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Enggak, Kak. Oke. Berarti FA itu sama dengan 4x kuadrat kurang 8x plus 3. FA sama dengan 4 kali ini, x yang ini kita masukin ke sini. A plus 3 per 2 kuadrat kurang 8 dikali A plus 3 per 2 ditambah 3. Nah, sampai sini kalian nggak usah kuadratin yang ini. Dia kan nanyanya F3 nih. Kita langsung masukin aja nilainya. Jadi kalau F3 itu bakalan sama apa? Bantuin aku dong masukin angkanya. 4 dikali 3 min 3 plus 3 per 2 pangkat 2 min 8 kurang min 3 plus 3 3 plus 3 per 2. tambah 3. Min 3 plus 3 hasilnya 0 kan? Habis. Min 3 plus 3 hasilnya 0. Berarti ini yang 2 ini 0. 0 kurang 0 tambah 3. Berarti hasilnya F min 3 itu F min 3 itu 3. Jadi jawabannya yang D. Kira-kira ada yang mau ditanyain atau udah ngerti sama apa yang dijelasin? Paham, Kak. Mau di screenshot dulu.
Udah, Kak. Oke, aku lanjut ya ke soal nomor. Oh, ini ada yang nanya nih. Kak, kalau 2x kurang 3-nya langsung disama dengan dengan min 3, boleh nggak, Kak? Boleh. Itu kan tadi di awal pas review aku juga udah ngasih alternatif yang kayak gitu kan. Gracia soalnya ketemunya sama nggak? Sama yang aku cari kayak gini. Oh, sama. Oke. Aku lanjut ya ke soal nomor 6. Nah, ini gampang banget. 10 detik juga ketemu nggak sih jawabannya? Enggak nih, 1 menit. Aku tunggu 1 menit. Aku kasihin ini pakai sifat inverse yang pertama tadi dulu. Terus itu kalian lanjutin buat dari fx-nya. 1 menit ya teman-teman. Tunggu. Yang C bukan, Kak? Aku lupa jawabannya. Ntar aku bahas bareng-bareng. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Teman-teman yang lain gimana? D. Oh, beda-beda ya? Ya udah, kita bahas aja. Yang lain masih mau nyari dulu apa langsung bahas nih? Langsung bahas aja. Oke. Kan diketahui itu F inverse dari 4x plus 5 sama dengan 8x plus 12 ya. Dia nanyanya fx. Nah, kita pakai sifat inverse yang di awal tadi. Berarti ini tuh bisa kita ganti jadi F dalam kurung 8x plus 12 bakalan sama 5. Ngerti nggak sampai sini? Ingat kan kenapa bisa diganti kayak gini tadi? Oke. Nah, kalau udah kayak gini ya kita pakai pemisahan lagi. Kita ganti ini pakai A lagi untuk nyari fx-nya. Sini aja deh. Jadi 8x tambah 12 itu sama dengan A. Jadi 8x itu sama dengan A dikurang 12. X-nya sama A kurang 12 per 8. Nah, sampai sini kita ganti lagi. Ini karena udah kita misalkan jadi A, jadinya FA sama dengan 4x plus 5. Nilai X-nya kita ganti ya sama yang A kurang 12 per 8. Jadinya FA sama dengan 4 dikali A dikurang 12 per 8. Ini. Aku ada salah itu nggak sih? Enggak kan? Enggak. Ini kita sederhanain. Jadinya A kurang 12 per 2 terus ini. Aku ada salah itu nggak teman-teman? Bener, Kak. Kayaknya nggak ada, Kak Asma. Apa? Gimana? Bener, Kak. Benar kan? Oke. Berarti sampai sini itu FA-nya sama dengan, aku pindahin sini aja kali ya. Nih. FA itu sama kayak A dikurang 12 per 2 tambah 5. Ini kita samain penyebut ya. Jadinya A yang ini kali ke sini, A kurang 12. Ini kali sini plus 10. Yang ini kaliin per 2. Jadinya itu A min 2 per 2. Ini FA. Nah, untuk fx-nya berarti X kurang 2 per 2. Oke, jawabannya yang D. Ada yang mau ditanyain nggak? Paham, Kak. Paham. Mau screenshot dulu? Udah, Kak.
Udah, Kak. Makanya dong, tulisanku tuh bisa kebaca apa enggak sih? Maksudnya, kan ini agak miring-miring gitu ya. Teman-teman bisa baca apa enggak? Apa aku rapiin dikit lagi? Bisa, Kak. Bisa, Bisa. Bisa kok, Kak. Oke, aku lanjut soal ke-7. Nah, ini. Ini juga gampang lah. Cuma cari F inverse, terus masukin nilai 2. Aku nggak bikin ABCD-nya ya. Ya udah nggak apa-apa, nanti kita bahas aja ya. Teman-teman cari dulu hasilnya. 2 menit cukup kan? 2 menit ya, aku tunggu. Kak, boleh ke soal yang sebelumnya nggak? Belum SS. Boleh. Bentar. Ini. Oke, makasih, Kak. Ya, sama-sama. Udah pada ketemu jawabannya? Belum. Oke, aku tunggu. Maaf ya teman-teman, ini aku lupa nulis ABCD-nya. Jadi ntar kita langsung bahas aja ya. Nggak usah pakai ABCD buat soal ini. Kayaknya ketinggalan pas ngedit PPT-nya. Maaf banget. Gimana? Udah ketemu belum? 2 bukan, Kak? Oke, kita bahas aja ya. Teman-teman yang lain aku bahas ya. Oke, aku bahas aja. Aku di sini pakai cara yang biasa ya, nggak pakai cara cepat. Biar kalian juga ingat terus gimana sebenarnya cara inversin tanpa cara cepat. Jadi fx-nya itu kan 2x kurang 3 per x plus 1. Nah, ini kayak biasa kita ganti jadi y 2x kurang 3 per x plus 1. Nah, kalau kayak gini kira-kira diapain dulu nih teman-teman? Tahu? Pindah ruas, Kak. Kali silang. Kita kali silang ya. Jadi ini y dikali x plus 1 sama dengan 2x kurang 3. Ini kali ke dalam, jadi xy plus y sama dengan 2x kurang 3. Nah, habis ini kira-kira diapain? Ada yang tahu nggak? 3-nya dipindah ruas, Kak. 2x-nya dipindah ke kiri, Kak. Iya, Terus y-nya pindah ke kanan. jadi kayak kita kelompokin yang ada x ke kiri, yang ada y, yang satu lagi pindah ke kanan, bebas sih. Yang penting dikelompokin yang ada x sama-sama ada x gitu. Jadi ini xy, yang 2x aku pindahin ke sini, jadi min 2x karena pindah ruas. Terus yang di sini tetap min 3, terus y-nya aku pindahin jadi min y. Nah, sampai sini karena mau dijadiin x sama dengan,
Jadi X-nya aku keluarin kayak gini. X dalam kurung Y dikurang 2 sama dengan min 3 dikurang Y. Nah, habis ini kan udah bisa kita ubah ya jadi X sama dengan. Jadi apa dong hasilnya? Min Ya, 3 min min Y per Y min 2. Nah, iya. Nah, dari sini udah bisa kita ganti. Jadi F inverse X itu sama dengan min 3 kurang X per X dikurang 2. Gini. Nah, ini F inverse X-nya. Terus dia nanya nilai dari 2. Sampai sini jawaban teman-teman udah sama belum sama aku? Beda, Kak. Teman-teman ketemunya berapa? Ada yang Ketemunya sama? 2, Kak. Ketemunya 2, Kak. Kayaknya ada salah hitung nggak? Apa aku yang salah hitung? Aku sih ketemu 2 karena pakai cara Pakai cepat. rumus yang keempat. Aku sama kakak. Harusnya sih kalau pakai cara cepat juga sama ya. Karena kalau pakai cara cepat kan gini nih. Ini fx-nya itu di sini 2x kurang 3, x tambah 1. Berarti kalau f inverse x-nya jadi min x kurang 3 per x kurang 2. Sama kan? Iya Kak, sama. Aku dapatnya 5/0. Kak. Iya, Kalau jawabannya kayak gitu 5/0. berarti tak terhingga. Iya, jawabannya tak terhingga berarti teman-teman. Di option memang ada tak terhingga. Ini soalnya aku bikin sendiri, jadi kayaknya optionnya itu ketinggalan tempat aku cari jawabannya. Yang soal ini aku bikin sendiri kemarin. Jadi ini kita masukin, ini jadi ini plus 2 dikurang 2. Jadi hasilnya itu tak terdefinisi ya, tak terhingga. Oke? Paham nggak teman-teman? Paham, Kak. Oke. Ada yang mau ditanyain? Kalau ada yang mau tanyain langsung on mic aja ya. Takutnya kalau di chat tenggelam gitu aku nggak buka soalnya. Nggak ada ya? Ya udah aku lanjut ya ke soal nomor 8. Nih. Nah, teman-teman kerjain dulu. Ini agak panjang caranya, jadi aku kasih waktu 4 menit ya. Oke, semangat. Permisi Kak, boleh diulang yang tadi nggak? Aku lupa screenshot. Oh iya, boleh. Bentar. Ini. Udah? Udah Kak, makasih. Iya, sama-sama. Aku kasih sedikit deh. Mungkin ada yang lupa kayaknya. Teman-teman takutnya ada yang lupa. Yang dimaksud fungsi linear ini tuh bisa kita misal di sini deh aku tulis ya. Yang dimaksud fungsi linear itu bisa kita ganti. Kita misalnya jadi AX plus B aja. Itu clue-nya dikit. Terus itu kalian lanjutin sendiri aja. 4 menit ya.
Nah, udah pada ketemu hasilnya. Tunggu bentar lagi ya. Teman-teman mau aku bahas langsung sekarang? Boleh, Kak. Boleh ya bahas, Kak. Aku bahas ya. Bentar. Kan diketahui itu fx-nya fungsi linear ya. Ini fx. Aku bikin fx, terus diketahui gx-nya itu 2x plus 1 per x tambah 1. Terus GOFX-nya itu 3 ditambah 1 per 2x tambah 1. Nah, dia nanya berapa nilai dari fx ini. Nah, ada yang tahu awalnya kita apain dulu? Ada yang tahu nggak? Mic aja, nggak apa-apa. Ya udah aku jelasin aja ya. Ini G dalam kurung fx ini sama dengan 3 plus 1 per 2x tambah 1. Nah, kan nilai fx-nya itu nggak diketahui ya. Karena dia udah bilang fx itu fungsi linear, dan di sini aku udah ngasih tahu kalau fungsi linear itu ax plus b, kita misalkan aja. Jadi kayak gini, G dalam kurung ax plus b sama dengan 3 ditambah 1 per 2x tambah 1. Ini. Arti nggak sampai sini? Ngerti, Kak. Nah, si nilai gx-nya kan diketahui nih, 2x plus 1 per x tambah 1, ya kan? Nah, ini kita ganti juga. Kita ganti nilai x si gx ini sama ax plus b ini. Bakal kita sama dengankan dengan yang ini. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti, Kak. Oke, jadi ini aku masukin berarti 2 dikali ax plus b, ya kan? Tambah 1 per ax plus b, ini gabung ya. Tambah 1. Ini terpisah ya guys, tambah satunya. Sama dengan 3 ditambah 1 per 2x tambah 1. Nah, ini nggak usah diubah x-nya, biarin aja kayak gini. Oke? Yang kita ubah tuh yang sebelah sini aja. Ngerti kan? Kenapa nggak diubah? Gimana teman-teman? Oke, nah ini kita selesaiin. Bantuin aku dong selesaiinnya. Ini kali ke dalam dulu. 2ax plus 2b plus 2 plus 2b plus 2 plus 2 per ax plus b per ax plus b. Kenapa nggak kita langsung samain penyebut aja? Ini kan terpisah ya, plus satunya. Kita samain penyebut aja gimana? Langsung, biar lebih cepat. Bentar ya, aku hapus dulu, aku rapiin deh. Bentar. Ini tulisannya jelek banget. Gini. Aku ulang ya. 2 ini tadi tambah 1 ya. Ini satunya terpisah ya teman-teman. Aku bikin 1 per 1 aja biar jelas. Sama dengan 3 ditambah, ini 3 per 1 juga biar jelas. 1 per 2x tambah 1. Ini ya. Ini B-nya juga ketinggalan. Ini kita kali silang langsung aja ya biar samain penyebut.
Jadi ini tetap jadi 2AX plus 2B tambah 2. Terus ini kali ke sini jadi tambah AX tambah B per AX tambah B. Ngerti kan kenapa bisa kayak gini hasilnya di sini? Kalau nggak ngerti, tinggal bilang aja guys, biar aku ulang lagi. Kak, mau nanya. Iya, boleh. Itu plus 2-nya dari mana? Yang 2AX plus 2B plus 2. Salah. Makasih ya udah ingetin. Harusnya ini plus Oke, Kak. 1. Makasih. Ini plus 1 ya. Oke. Ntar kalau aku ada salah-salah tulis lagi, ingetin aja teman-teman biar nggak sesat nanti jawabannya. Oke, Kak. Nah, oke. Sampai sini yang ini juga kita samain punya buat ini kita kali ke sini. 2x kali 3 jadinya 6x plus 3 terus ditambah 1 per 2x tambah 1. Nah, sebenarnya tuh sampai sini tuh kita nggak perlu lanjutin tahu. Udah tahu jawabannya berapa. Ada yang tahu nggak kenapa nggak perlu kita lanjutin? Karena bentuknya udah sama. Lebih sederhana. Nah, iya benar. Kan dia nanyanya fx. Fx itu kan AX tambah B. Nah, sini AX tambah B-nya udah ada. AX tambah B itu nilainya sama 2X plus 1. Jadi yang di atas tuh kayak nggak ngasih pengaruh apa-apa nih buat kita nyari berapa sih nilai dari AX tambah B-nya gitu. Jadi kita udah bisa langsung jawab dari sini. A, jawabannya 2X plus 1. Ada yang mau ditanyain? Mungkin aku ngomongnya kecepatan. Mau nanya, Kak. Kalian bisa minta ulang, jelasin ulang. Boleh. Kenapa Kak jawabannya yang 2x tambah 1 bukan yang 6x tambah 3 tambah 1 itu? Kayak kali silang gitu. Kalau dikali silang lagi tuh nanti bakalan panjang lagi gitu loh hasilnya. Sekarang misalnya aku punya nih, gimana ya? Misalnya aku punya 2 per 5 sama dengan 1 per X kurang 1. Nah, kalau gini, kita punya 2 cara nggak sih buat cari nilai X-nya? Bisa kita kali silang, bisa langsung kita sama dengankan aja si 5 sama-sama X kurang 1 kan? Karena mereka sama-sama di sini, sama-sama di penyebut, iya kan? Oh ya, jadi ujung-ujungnya nanti. Nih, gini kan? Nah, berarti otomatis yang si AX plus B ini nilainya bakalan sama 2X plus 1. Dan kebetulan bentuknya udah sama nih. Kan ini AX tambah B, ini 2X tambah 1. Jadi si 2-nya ini nilai si A, dan si 1-nya nilai si B. Nilai si B. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti, Kak. Makasih, Kak. Oke, yang lain ada yang mau nanya nggak? Ada lagi yang mau nanya? Enggak, Kak. Oke. Di chat juga nggak ada. Oke. Aku lanjut ya ke soal nomor 9. Soalnya hilang. Nggak ada yang. Nih. Boleh balik dulu nggak? Aku lupa. Boleh. Bentar ya. Boleh. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Ya, soal nomor 9. Boleh dikerjain dulu. 2 menit ya, 2 menit.
udah mulai banyak yang jawab di DM. Di chat maksudnya. 1 menit lagi ya teman-teman. Gimana? Jawabannya udah ketemu? Yang D ya, Kak? Ya, benar. Aku bahas langsung. Apa masih ada yang mau ngerjain? Bahas, Kak. Langsung bahas, Kak. Oke. Di sini ada G 2X pangkat 3 itu sama dengan 2X pangkat 3 dikurang 3. Terus HX-nya itu 5X plus 2. Dia nanya GOHX. Sama dengan 5X plus 2. Dia nanya berapa? Sorry, maaf. Salah tulis. Maaf, guys. Maaf. Dia nanya itu GOH. Nilai dari GOH 2 ya. Maaf ya. Nih. Nah, ini kan kayak gini ya maksudnya. G dalam kurung H2 gitu kan. Nih. Berarti kita harus cari dulu nih berapa GX-nya. GX-nya berapa? Cara carinya ya kayak biasa. Pakai pemisalan 2X pangkat 3 itu kan kayak gini. 2X pangkat 3 kurang 3. Nah, yang ini kita misalkan jadi A kayak biasa. Cara biasa. Pasti udah pada ingat nggak sih harusnya 2X pangkat 3 sama dengan A. Jadi X pangkat 3 sama dengan A per 2. Jadi X itu A per 2. Akar pangkat 3 dari A per 2. Nah, dari sini kita lanjut. Jadinya G dalam kurung A itu sama-sama 2X pangkat 3 kurang 3. X-nya kita ganti. Jadinya ini kalau di pangkat 3, akar 3 kalau dipangkatin 3 hilang kan akarnya ya. Jadi bisa aku bisa nggak sih? Aku boleh kan nulis langsung A per 2 sini? Perlu aku bikin berurutan banget gitu? Berurutan, Kak, tolong. Gak apa-apa, langsung A per 2. Ya udah, tadi ada yang minta berurutan. Biar semuanya paham. Oke, bentar. Ya, berarti aku masukin ya sini. Nih, pangkatin 3. Orang 3. Ini kalau dipangkatin 3, pasti hasilnya akarnya hilang. Sama kayak misalnya ada akar A dikali akar A, itu hasilnya A. Itu sama kayak gini. Jadinya gini, 2 kali A per 2 kurang 3. Sampai sini, ngerti? Ngerti, Kak. Ngerti. Oke. Nih bisa dicoret, jadinya ketemu GX-nya X kurang 3. Nah, ini baru GX ya. GX, belum hasil akhirnya. Nah, karena udah tahu berapa nilai GX, kita bisa masukin ke sini tadi. GOH 2 sama dengan, kita cari dulu GOHX-nya berapa. Ini G dalam kurung HX, berarti itu mana? Nilai HX-nya berapa? 5X plus 2 kurang 3. Nih. Ngerti kan kenapa kayak gini? Ini diketahui kan GX-nya tadi X kurang 3. Terus sekarang dia nanya GHX. Berarti nilai HX kita masukin ke fungsi G. Karena nilai HX-nya itu 5X plus 2, di sini aku langsung ganti nilai X itu jadi 5X tambah 2. Ngerti nggak? Apa perlu aku bikin dulu kayak gini? Aku bikin biar lebih jelas aja deh, biar nggak pada bingung. Bentar ya. Dari awal.
nih. X-nya aku tulis ulang sini ya. GX-nya itu X kurang 3 nih. Sekarang dia nanya GHX. Nih. Dengan apa? HX-nya kita masukin G 5X plus 2. Kemudian aku bikin gini aja. HX kurang 3. Ini kita masukin HX-nya 5X plus 2 kurang 3. Jadi itu 5X kurang 1. Ini baru GHX. Nah, dia nanya GOH2. Berarti kita tinggal masukin kanan kedua sini. Jadinya itu 5 dikali 2 kurang 1. 10 kurang 1 hasilnya 9. Jadi jawaban kalian benar deh. Ada yang mau ditanyain? Sampai sini? Itu yang X sama dengan akar kuadrat A per 2 itu dari mana, Kak? Yang ini ya? Ini? Yang tengah-tengah itu. Nah, kan di sini X pangkat 3 sama dengan A per 2. Berarti kalau mau nyari X-nya, yang ini kita akarkan 3. Kaitannya, di mana ya aku tulis? Sini deh, bawah sini kelihatan nggak kalau aku nulis? Kelihatan. Misalnya aku ada X kuadrat sama dengan 4. Nah, kira-kira gimana nih kalau aku mau cari nilai X-nya? 4-nya aku akarin kan? Nah, iya. Sama juga kayak gini. Jadinya kalau untuk nyari nilai X, karena di sini pangkat 3, yang A per 2-nya itu kita akarkan pangkat 3 juga. Gitu. Paham nggak? Paham. Masih, Kak. Paham, Kak. Oke, yang lain ada yang mau ditanya dulu? Sebelum lanjut, satu soal lagi guys, habis itu selesai. Ada yang mau Kak, tanya mau dulu? tanya? Boleh. Itu 5 dikali sama 2, 2-nya dapat dari mana? Oh, ini. Itu dari soal. Kan dia nanya GOH2, bukan GOHX. Iya. Jadi, kita masukin aja langsung, karena udah bentuknya udah. Ya. Oke. Ayo di screenshot dulu. Aku mau lanjut. Udah, Kak. Oke, lanjut ya. Soal terakhir. Semangat guys. 4 menit deh buat ini. 4 menit. Aku tunggu. Lima ya Kak jawabannya. Ini gimana? Udah pada ketemu juga hasilnya? Mau aku tungguin bentar lagi? 1 menit lagi ya aku tungguin, habis itu aku bahas. Aku bahas ya teman-teman. Udah 4 menit soalnya. Aku bahas ya.
Bikin ulang dulu soalnya. Diketahui itu fx-nya x plus 2, terus gx-nya itu 15 per x, dan f inverse g inverse x-nya itu 1. Dia berapa sih nilai x-nya ditanya. Nah, kalau aku caranya gini. Yang f yang ini nih aku ubah jadi kayak gini. GOF inverse X sama dengan 1. Sama kan hasilnya tuh. F inverse bundaran G inverse X tuh kan sama nih sama GOF inverse X. Sepakat nggak kita kalau ini sama? Iya. Sepakat, Kak. Oke, nah dari sini aku itu yang GOF itu aku ini aku ini. Jadi G dalam kurung fx, aku mau ubah kayak gini dulu, mau hilangin inverse-nya. Nah, yang ini aku selesaiin dulu jadi kayak gini. 5 kan gx itu 15 per x. Berarti kalau gfx jadinya 15 per x tambah 2. Gini kan. Sampai sini ngerti? Ngerti, Kak. Sampai sini kan. Oke. Nah, habis itu ini karena masih dalam bentuk inverse, aku mau inversein lagi nih biar nanti itu jadi GOF. Biasa hilang inverse-nya pakai sifat inverse ini tadi. Kalau ada F inverse, aku inversein lagi, itu hasilnya bakal Fx. Iya kan? Ingat gak sifatnya ini? Gimana, Kak? Gimana? Yang ini, si GOF inverse ini, bakalan aku inversein lagi, biar ketemu nanti ini. Ini. Kalau sekarang kan dia masih dalam bentuk inverse nih. Aku mau inversein yang inverse ini untuk jadi GFX saja. Kayak gini nih, sifatnya ini. Misalnya aku punya F inverse, aku mau nyari Fx-nya nih. Aku inversein lagi buat ketemu Fx-nya. Paham nggak? Oh iya, paham, Kak. Oke. Ini deh. Aku bikin di sini. Nah, habis itu, kalau kita mau nge-inversin kan kita misalkan ya jadi Y lagi. Jadi aku misalin jadi Y, itu bakalan sama-sama 15 per X tambah 2. Gini kan? Ngerti kan? Ngerti, Kak. Sampai sini? Ngerti nggak? Ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Oke, ini aku kali silang. Jadi XY ditambah 2Y itu sama dengan 15. Nah, dari sini ya udah kita bisa langsung giniin aja. XY 15 dikurang 2Y, berarti X-nya itu 15 kurang 2Y per Y. Berarti nanti hasil FOGX-nya itu sama dengan 15 kurang 2X per X. Sampai sini paham? Paham, Kak. Nah, paham, Kak. Yang ini, yang 15 kurang 2X per X ini yang hasilnya sama-sama 1 jadinya. Tadi aku pisahin gitu loh nyarinya biar nggak pusing. Itu. Paham kan maksud aku? Paham, Kak. Nah, jadi ini tinggal kita kali silang. 15 dikurang 2X sama dengan X. Ini kita pindah ruas. Jadi 15 sama dengan X ditambah 2. Bentar. Muat. Ditambah 2X. Nah, 15 sama dengan 3X. X hasilnya 5. Benar jawabannya, Dek. Kira-kira gimana? Kayaknya masih banyak yang kurang paham ya soal yang ini. Mungkin boleh ditanyain langsung yang mana yang kurang pahamnya. Yang dari itu, Kak,
Dari yang F inverse. Dari yang ini, apa sih? Yang GOF inverse itu, Kak. Aku bikin di halaman baru aja boleh nggak? Biar lebih bersih gitu kayaknya. Mungkin ini ada mau screenshot dulu. Screenshot dulu deh. Aku mau pindah ke halaman yang bersih biar jelas. Udah, Kak. Oke, aku lanjut. Aku bahas di halaman yang ini ya, berikutnya. Ntar aku baca dulu soalnya. Nah, gini. Kan yang diketahui soal itu F inverse bundaran G inverse X sama dengan 1 nih, ya kan? Nah, ini aku sederhanain jadi GOF inverse X. Tahu kan kenapa bisa berubah kayak gini? Tahu, Kak. Tahu kan? Nah, dari sini aku cari dulu nilai GOF-nya berapa. Gitu. Nah, GOF itu kan G dalam kurung Fx. Kalau dalam bentuk kayak gini tuh kita bisa ngertinya dari dalam kurung dulu ya. Makanya biar lebih gampang aku ubah gitu loh. Ngerti kan? Kalau kayak gini kan kita harus tahu dulu nih berapa F inverse-nya, berapa G inverse-nya, baru kita gabungin. Tapi aku mau bikinnya tuh langsung gitu. Kayak aku baru jadi GOF inverse, jadi aku bisa nyari GFX-nya dulu, baru aku inversin gitu. Ngerti nggak? Paham, Kak. Nah, ya dari sini GFX itu nilainya kita masukin. Nah, kalau GX kan aku catetin ulang ya soalnya. GX itu 15 per X nih. Fx-nya X plus 2 nih. Nah, berarti kalau GFX-nya berapa? Ada yang mau bantu aku nggak? Berapa? 15 per X plus 2, Kak. Nah, 15 per X plus 2, kan? Nah, ya, kita masukin lagi deh biar jelas kayak gini. Berarti dalam kurung 15 per X tambah 2 ini inverse sama dengan 1. Nah, ini inverse kan? Kita inversin lagi gitu loh. Ngerti nggak kenapa aku inversin lagi gitu? Ngerti, Kak. Nah, yang tadi nanya udah ngerti sampai sini? Kalau nggak inversin salah satu sisi nggak apa-apa, Kak? Nggak apa-apa. Kan emang yang ini yang kita inversin gitu. Emang boleh. Ini kan udah, ini kan hasilnya gitu loh. Jadi bisa kita inversin lagi juga. Gimana? Ngerti? Oke, Kak. Ngerti, Kak. Oke, ini aku inversin. Jadinya aku misalin jadi Y sama dengan 15 per X tambah 2. Ini aku kali silang. Jadi XY ditambah 2Y sama dengan 15. Nah, sampai sini diapain nih kira-kira? Ada yang mau bantu Y-nya aku? dikeluarkan, Kak. Y dikali X tambah 2, Kak. Kok Y-nya dikeluarin? Itu dipindah ruas, Kak. Nah, iya benar. X. Kalau inverse itu kita jadiin X sama dengan ya, bukan Y sama dengan. Jadi kalau kayak gini ya, yang ini kita tinggal pindahin ke sini aja. Jadinya XY sama dengan 15 kurang 2Y gitu. Nah, baru Y-nya ini kita jadiin per gitu loh. Ntar aku hapus biar jelas. Ini. Nah, jadinya itu X sama dengan 15 dikurang 2Y ini. Paham nggak? Tadi yang ngomong jadi Y sama dengan udah ngerti kenapa jadi X sama dengan? Ya, Kak. Tadi kurang fokus, Kak. Oh ya, oke. Nah, sampai sini kita udah dapat nih. Yang 15 kurang 2Y per Y itu sama dengan F inverse X-nya. F di sini tuh maksudnya FOGX tadi ya, tapi aku sederhanain aja di sini. Ya. Jadinya 15 dikurang 2X per X itu sama dengan 1. Ini kali silang, jadi 15 sama dengan 3X, X sama dengan 5. Yang nanya tadi udah paham sampai sini? Paham, Kak. Pasti, Kak. Oke, sama-sama. Ya, udah selesai sih soalnya.
Gimana? Dari yang aku jelasin tadi ada yang masih mau ditanyain nggak? Atau masih ada yang mau di-screenshot dulu dari PPT aku tadi? Gimana teman-teman? Ada yang mau di-screenshot dulu? Yang nomor 6 bisa nggak, Kak? Boleh. Bentar ya, aku... Nomor 6 ya? 9, 8, Iya, Kak. 7, 6. Ini, 6. Oke, Kak. Makasih, Kak. Ya, yang lain ada yang mau screenshot? Apa? Boleh apa? Screenshot nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 5, Kak. Nomor 5. Ini. Iya, Kak. Kak. Ya, yang lain masih ada yang mau screenshot atau masih ada yang mau ditanyain? Yang terakhir dong, Kak. Tadi lupa. Yang slide terakhir banget. Iya. Yang ini ya, bukan yang sebelumnya. Yang ini, Kak. Oke. Makasih, Kak. Oh ya udah, aku tampilin dari slide pertama ya. Jadi kalau mau screenshot aja. Bentar. Aku mulai dari slide 1. Go to slide. Dari sini kali ya. Boleh di screenshot dulu. Aku lanjut slide berikutnya. Bentar. Ini harus pakai ini nih. Nah, boleh di screenshot dulu. Aku lanjut lagi ya ke slide berikutnya. Ini boleh juga di screenshot. Oke, aku lanjut lagi. Nah, ini dari Latsol. Tapi ntar PPT-nya kayaknya bakal di-share deh. Aku juga nggak tahu. Tungguin aja ya teman-teman, nanti kayaknya bakal di-share. Ini nomor 2. Di sini nomor 3. Nomor 4 tadi udah ya? Nomor 5 juga udah. Nomor 6 udah. Nomor 7. Nomor 8. Di sini nomor 9. Nah, udah. Oke, cukup dulu deh teman-teman. Materinya juga udah selesai. Makasih ya teman-teman. Aku stop sharing dulu. Bentar. Aku stop sharing. Makasih ya udah pada mau join. Semoga kalian semua paham. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih. Makasih, Kak. Sama. Makasih, Kak.